Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, kali ini kita akan membahas tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan jarak? Yuk kita saksikan. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari kecepatan, waktu, dan jarak. Baik, yang pertama adalah kita tulis ya, kecepatan. Jadi, kecepatan itu adalah seberapa cepat suatu benda mengalami perpindahan. Nah, jadi kecepatan itu adalah seberapa cepat suatu benda itu melakukan perpindahan. Lalu, apa sih satuan dari kecepatan itu? Nah, menurut satuan internasional, jadi satuan si kecepatan itu adalah meter per second, atau kecepatan juga bisa dilambangkan dengan huruf V. Jadi, kecepatan dilambangkan dengan huruf V, lalu satuannya adalah meter per second. Selanjutnya, kita membahas tentang jarak. Di sini ya, 2, jarak. Kalian tahu nggak sih jarak itu apa? Yaitu jarak adalah seberapa jauh si suatu benda mengalami perubahan posisi. Nah, jadi jarak itu adalah sejauh apa sih si benda tersebut itu mengalami perubahan posisi. Jadi dari sisi yang pertama ke sisi kedua itu berapa jauh. Nah, kalau untuk satuan jarak itu ya satuannya adalah meter. Sedangkan jarak bisa dilambangkan dengan huruf S kecil. Jadi jarak itu lambangnya adalah S, lalu satuan internasionalnya adalah M atau meter. Kita hapus dulu ya. Oke, yang ketiga yaitu waktu. Oke. Coba ada yang tahu tidak waktu itu apa artinya? Jadi waktu adalah interval suatu benda pada dua posisi. Jadi maksudnya itu berapa lama atau berapa waktu yang dibutuhkan selama apa suatu benda dari A sampai ke B itu dia berapa lama waktunya, interval waktunya kayak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya waktu itu bisa dilambangkan dengan huruf T kecil, lalu satuan internasionalnya pada waktu adalah second atau S. Second. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi rumus dari kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang rumus dari kecepatan. Tadi kalian udah tahu ya kalau kecepatan bisa dilambangkan dengan huruf V. Jadi, rumus kecepatan adalah itu V sama dengan S per T. Jadi, kecepatan itu bisa kita dapatkan ketika kita mengetahui adanya jarak dan waktu.
Lalu kalian tahu ya, ini adalah kecepatan, V itu kecepatan, S itu jarak, ini jarak, lalu T adalah waktu. Nah, di sini juga saya punya satu rumus di mana nanti kalian bisa menemukan lebih mudah, yaitu namanya segitiga rumus. Segitiga rumusnya ini, saya buat dulu segitiganya. Nah, kita bikin seperti ini, di mana kita tulis ini V S per T. Nah, pengertian dari rumus ini adalah ketika kamu mencari V, maka kamu harus berarti S dibagi T. Ini tandanya dibagi ya, S per T. Lalu ketika kamu mencari S, maka S adalah V dikali T karena dia sejajar. V dikali T. Sedangkan untuk mencari T, kamu bisa mendapatkan T sama dengan S per V. Seperti itu. Bisa ya? Jadi kalian harus bisa menghafal si rumus ini, segitiga rumus yang saya buat ini. Kita bikin agak besar ya. Oke, V sama dengan S per T. Jadi ya, jika posisi atas begini karena dikali, ini ke bawah untuk dibagi. Kita hapus ya. Ingat ya kalian ya, S sama dengan V dikali T. V sama dengan S dibagi T, sedangkan T adalah S dibagi V. Yuk, saya punya soal, kita kerjakan bareng-bareng ya. Ini kita kasih contekan di atas, kita gambar biar kalian masih S, V per T. Oke, soal yang pertama. Rudy menaiki atau mengendarai motor sejauh 500 meter. Berarti ini adalah namanya jarak, nama S. Dengan waktu 50 detik atau 50 second. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatannya. Yuk, kita dari sini. V sama dengan S dibagi T. Garis ya, V sama dengan S dibagi T. Masukin S-nya berapa? 500. Lalu T-nya berapa? 50. Betul? Kita coret ya, nolnya 1, 1. 50 dibagi 5. Iya, betul sekali. 10 meter per second. Jadi, kecepatan Rudy dalam mengendarai motor dengan jarak 500 meter dengan waktu detik adalah 10 meter per second. Baik teman-teman, soal yang kedua yaitu pertama, diketahui jarak dari kota J ke K adalah 800 km. Lalu waktu yang dibutuhkan menempuh jarak 800 km adalah 12,5 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatannya berapa? Kita lihat rumus ini, V sama dengan S dibagi T. Yuk kita langsung masukin. Sebelum memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus, kita harus mengganti dulu kilometer menjadi meter, jam menjadi second. Yaitu karena ketentuan dari satuannya adalah meter per second. Berapa? Iya benar, dikali 1000, jadi 800.000 meter. Lalu 12,5 dibagi 3.600, karena diganti jadi detik ya. Ya, jadi hasilnya 45.000. Kita masukin ya sekarang 800.000 dibagi 45.000. Ada 0 sama nih 3, coret ya. Jadi sisa 800 dibagi 45. Hasilnya adalah, kalian coba untuk hitung di rumah. Tadi bisa dengan hitung seperti ini. 800 dibagi 45. 1, 45, 0, 0, 10, 5, 350, 31, 5, sisa 35. Oke, koma naik 0 ya. Jadi hasilnya adalah
17,7 meter per second. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat dan kalian bisa mengulang-ulang lagi di rumah dengan menggunakan rumus-rumus ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.